Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang materi Q dari mata kuliah praktikum algoritma dan struktur data dengan dosen Ibu Umi Salamah Eskom MMSI dari Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Teknik Informatika dari Universitas Mercu Buana. Nah, kelompok 4 beranggotakan ada Muhammad Mandali Ibrahim, yaitu saya sendiri, dengan NIM 415191200008. Kemudian ada Nabila Nasyata Gunawan dengan NIM 415191200018. Lalu ada Habib Sadewo Ahmad dengan NIM 415191200040. Lalu ada Teddy Suwarna dengan NIM 415191200047. Lalu yang terakhir ada Hairul Soleh dengan NIM 415191200068. Nah, mungkin di sini ada yang masih bingung tentang Q. Nah, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu Q. Nah, di sini Q atau antrian adalah struktur data tipe linier yang mengikuti suatu urutan tertentu di mana operasi tersebut dilakukan. Urutannya yaitu FIFO atau first in, first out, yang berarti data yang pertama kali masuk ke dalam Q akan menjadi data yang pertama kali keluar. Nah, sini kan banyak yang bingung tuh, apa sih perbedaan Q antara stack? Perbedaan antara stack dan Q adalah dalam proses menghapusnya. Item yang dihapus adalah yang paling baru ditambahkan, sedangkan Q, data yang dihapus adalah yang sudah lama menunggu. Istilah yang cukup sering dipakai seseorang masuk dalam sebuah antrian adalah NQ. Dalam suatu antrian, yang datang terlebih dahulu akan dilayani lebih dahulu. Istilah yang sering dipakai bila seseorang keluar dari antrian adalah DQ. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, biasanya kita menemukan dalam antrian di suatu klinik. Kemudian ada operasi-operasi pada Q yang akan dijelaskan oleh Teddy Suwarna. Waktu dipersilahkan. Terima kasih Mas Mandali. Baik, kali ini saya akan menjelaskan operasi-operasi pada Q. Operasi pertama adalah create. Operasi ini untuk menciptakan dan menginisialisasi Q dengan cara membuat head and tail sama dengan min 1. Kemudian pada operasi yang kedua adalah isEmpty. Operasi ini untuk memeriksa apakah antrian sudah penuh atau belum dengan cara memeriksa nilai tail. Jika tail sama dengan min 1, maka empty. Kemudian kita tidak bisa memeriksa head karena head adalah tanda untuk kepala antrian atau bisa disebut elemen pertama dalam antrian yang tidak akan berubah-ubah. Pergerakan pada antrian terjadi dengan penambahan elemen antrian ke belakang, yaitu menggunakan nilai tail. Lanjut. Ada operasi yang ketiga adalah isFull. Operasi ini untuk mengecek apakah antrian sudah penuh atau belum. Dengan cara mengecek nilai tail, jika tail lebih atau sama dengan max min 1, itu bisa disebut karena max min 1 adalah batas elemen array pada C. Berarti sudah penuh. Bisa kita lihat pada gambar. Total 8 array itu sudah penuh dengan nilainya masing-masing. Terus pada proses yang keempat ada NQ, atau bisa disebut data, untuk menambahkan elemen ke dalam antrian. Penambahan elemen selalu ditambahkan di elemen paling belakang. Bisa kita lihat pada gambar. Penambahan elemen terakhir adalah 8. Penambahan elemen selalu menggerakkan variabel tail dengan cara increment counter tail. Mas Mandali. Ya, selanjutnya
akan dijelaskan oleh Nabila Nasyata Gunawan. Waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya. Kali ini saya akan melanjutkan beberapa operasi pada Q, yaitu operasi yang kelima adalah DQ. Digunakan untuk menghapus elemen terdepan atau pertama dari antrian dengan cara mengurangi counter tile dan menggeser semua elemen antrian ke depan. Penggeseran dilakukan dengan menggunakan looping. Seperti yang terdapat pada contoh gambar berikut, dapat dilihat bahwa angka 4 akan tergeser digantikan oleh angka 45 dan seterusnya. Lalu yang keenam ada operasi clear. Di sini berfungsi untuk menghapus elemen-elemen antrian dengan cara membuat pile dan head sama dengan -1. Penghapusan elemen-elemen antrian sebenarnya tidak menghapus arraynya, namun hanya mengeset indeks pengaksesannya ke nilai -1 sehingga elemen-elemen antrian tidak lagi terbaca. Seperti yang dapat dilihat pada gambar, itu jika arahnya tetap akan tetapi nilainya kosong. Next, operasi yang ketujuh atau terakhir yaitu adalah tampil. Digunakan untuk menampilkan nilai-nilai elemen antrian menggunakan looping dari head sampai tail, seperti pada contoh program berikut. Nah, selanjutnya ada Q dengan menggunakan array yang akan dijelaskan oleh Khairul Soleh. Waktu dipersilahkan. Ya, terima kasih. Q dengan menggunakan array. Seperti dijelaskan sebelumnya, Q adalah kumpulan data. Untuk mengimplementasikan kumpulan data, biasanya kita menggunakan array. Array dapat digunakan untuk menyimpan data dengan dua variabel yang berisi nilai indeks kepala dan ekor Q. Dua indeks petunjuk ini berguna ketika akan dilakukan penambahan dan penghapusan. Jika kita mengimplementasikan Q dengan array, penambahan data terbatas pada ukuran array yang digunakan. Hal lain yang harus diperhatikan adalah pada saat penghapusan data. Pada saat penghapusan data, harus terdapat pemeriksaan apakah Q kosong. Jika kosong, maka penghapusan dibatalkan karena tidak mungkin penghapusan data dari Q yang sudah kosong. Saya akan menjelaskan tentang program menggunakan array. Q menggunakan array. Yang pertama yaitu kita mendeklarasikan Q terlebih dahulu, yaitu ada konstanta max yang berjumlah 8 yang berfungsi untuk maksimal Q yang akan dibuat. Fungsi create, fungsi inti ini untuk menciptakan dan menginisialisasikan Q dengan cara membuat head dan tail menjadi -1. Kemudian ada fungsi isEmpty. Jika antrian sama dengan -1 akan mereturn 1. Jika tidak, return 0. Kemudian ada fungsi isFull. Fungsi isFull akan mengecek antrian apakah sudah penuh atau belum. Kemudian ada fungsi enqueue. Fungsi enqueue ini untuk menambahkan elemen ke dalam antrian. Penambahan elemen selalu ditambahkan di elemen paling belakang. Jika kosong, maka akan menambahkan sebuah data dengan antrian di belakang. Jika full,
akan menampilkan data masuk, terus menambah L yang di belakang. Untuk fungsi DQ digunakan untuk menghapus elemen terdepan atau pertama dari antrian. Fungsi clear ini untuk menghapus elemen antrian yang kita buat tadi, tetapi tidak menghapus max tadi yang sudah data yang max ini. Terus untuk fungsi tampil untuk menampilkan data apakah kosong atau kita sudah menginputkan data. Terus ada fungsi main akan menampilkan sebuah pilihan. Pilihan pertama yaitu NQ, pilihan kedua DQ, pilihan ketiga tampil, pilihan keempat clear, dan pilihan kelima yaitu exit. Kita coba running programnya. Jika kita memilih satu yaitu NQ, akan menambahkan data, misal 5, data 5 masuk. Kemudian saya menambahkan lagi data 6 masuk. Kemudian menambah data lagi 7 masuk. Kita coba tampilkan, akan menampilkan head yaitu 5, terus filenya 7. Jika kita ingin menghapus data elemen tersebut, kita DQ dan elemen yang pertama keluar yaitu 5 sebagai head itu. Kita coba tampilkan kembali yaitu data yang ada yaitu 6 dan 7, karena yang tadi 5 sudah terhapus. Terus untuk menghapus antrian atau mereset yaitu dengan fungsi clear. Data clear. Kita tampilkan data kosong. Kemudian kita exit untuk mengakhiri program. Terima kasih kepada Mas Mandali. Lanjut. Selanjutnya tentang queue dengan menggunakan linked list yang akan dijelaskan oleh Habib Sadewa Ahmad. Waktu dipersilahkan. Oke, baik, untuk waktunya terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai queue dengan menggunakan linked list. Jadi jika sebelumnya queue bisa digunakan menggunakan array, maka queue juga dapat digunakan dengan linked list. Pada metode linked list yang digunakan adalah double linked list. Jika menggunakan operasi linked list, queue bisa kita buat menggunakan kombinasi dari add first dan remove last. Selanjutnya bisa kita lihat pada contoh program berikut, yaitu program queue menggunakan linked list. Pada tampilan ini bisa kita lihat, yaitu ada fungsi insert dan juga ada fungsi del. Pada fungsi insert, yaitu kita akan memasukkan elemen ke dalam antrian. Nah, jika belakang adalah 0, maka antrian kosong dan satu elemen akan dimasukkan. Jika tidak, kita gunakan fungsi if atau else, maka node disisipkan setelah belakang dan elemen yang dibutuhkan, kemudian node tersebut diatur ke bagian belakang.
Kemudian pada fungsi del, jika tidak ada elemen dalam antrian, maka kondisinya adalah underflow. Pada program ini bisa kita lihat, jika hanya ada satu elemen yang dalam antriannya dihapus, dan depan atau bagian belakangnya diatur ke 0. Jika tidak, elemen pada bagian depan akan dihapus, dan pada poin di bagian depan akan kembali ke elemen berikutnya. Next. Oke, pada fungsi selanjutnya, yaitu bisa kita lihat adalah fungsi display. Nah, pada fungsi display ini, jika di bagian depan dan di bagian belakangnya adalah 0, maka antrian akan kosong. Kemudian, kita gunakan lagi fungsi if. Jika tidak, semua elemen antrian yang akan ditampilkan menggunakan while, kemudian loop, dengan bantuan dari variabel temp. Nah, pada contoh, pada fungsi selanjutnya, bisa kita lihat adalah fungsi main. Pada fungsi main ini, yaitu kita diminta untuk memberikan pilihan kepada user atau pengguna, jika mereka ingin insert, atau menginput, atau menghapus, atau menampilkan sebuah antrian, maka menurut respon pengguna, fungsi yang sesuai dipanggil merupakan saklar. Kemudian kita lihat lagi fungsi if. Jika pengguna insert atau memasukkan respon yang tidak valid, maka itu akan tercetak. Selanjutnya, bisa kita lihat output dari contoh program ini. Pada tampilan ini bisa kita lihat untuk fungsi dari queue menggunakan linked list ini, outputnya adalah terdapat 4 buah elemen. Yang pertama, di situ ada yang tadi fungsi insert, yaitu kita namai di sini dengan insert element to queue. Kemudian yang kedua, ada del element from queue. Kemudian yang ketiga, untuk menampilkannya, kita gunakan fungsi display all the element of queue. Kemudian untuk keluar dari program ini, kita pilih yang part exit. Nah, pada bagian ini bisa kita lihat, misalkan kita pilih 1, kemudian kita insert nilai dari elemen queue ini, misalnya adalah 4. Kemudian kita input kembali 1 untuk bagian insert ini. Kemudian kita enter untuk nilainya, nilai elemen di queue ini adalah 3 misalnya. Kemudian kita pilih kembali 1, kemudian kita input kembali nilai elemennya adalah 5. Kemudian kita tampilkan, maka akan tampil angka yang telah kita input, yaitu 4, 3, dan 5. Nah, jika kita ingin menggunakan fungsi del, yang kedua ini, kita pilih enter your choice, yaitu 2. Misalkan elemen mana yang ingin kita hapus, misalnya adalah nilai 4. Nah, kemudian kita pilih 3 untuk menampilkannya, maka yang terlihat adalah yang tersisa angka 3 dan angka 5. Kemudian, misalkan kita input kembali yang tidak ada di pilihan ini, misalnya kita pilih 7, maka akan menampilkan pesan error, yaitu invalid voice. Kemudian untuk keluar dari program kita pilih 4.
maka akan terlihat pada program, yaitu kita keluar dari program, yaitu exit. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai queue menggunakan linked list. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Sekian yang kami sampaikan dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas. Mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.